warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita mempelajari tentang sterilisasi dan disinfektan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa tadi kita diberi kelancaran dalam pembelajaran ini. Amin. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut. Apa itu sterilisasi dan disinfektan? Sterilisasi dan disinfektan ini merupakan kunci utama dalam proses kontrol dan pencegahan hospitalisasi infection, atau merupakan kunci dalam proses kontrol dan pencegahan infeksi di rumah sakit. Sekarang kita membahas dulu tentang sterilisasi. Apa itu sterilisasi? Sterilisasi adalah proses pengolahan suatu alat atau bahan dengan tujuan mematikan semua mikroorganisme termasuk endospora pada suatu alat atau bahan. Apa sih itu endospora? Endospora merupakan bentuk pertahanan hidup pada bakteri. Sterilisasi dalam pengertian medis merupakan suatu proses dengan metode tertentu dapat memberi hasil akhir, yaitu suatu bentuk keadaan yang tidak dapat ditunjukkan lagi adanya mikroorganisme. Jadi di sini benda atau alat itu sudah tidak ada lagi mikroorganisme atau bakteri atau virusnya. Proses sterilisasi di rumah sakit sangat penting sekali dalam rangka pengawasan pencegahan infeksi. Sebaiknya, proses sterilisasi di rumah sakit dilaksanakan secara sentralisasi. Sentralisasi ini maksudnya di suatu ruangan yang khusus untuk sterilisasi. Tempat sterilisasi ini sering disebut dengan Central Sterile Supply Department atau CSSD, atau juga sering disebut dengan Instalasi Sterilisasi Sentral atau ISS. Pemusatan kegiatan sterilisasi ini mempunyai keuntungan. Yang pertama, efisiensi dalam penggunaan sarana dan peralatan sehingga mampu menghemat biaya investasi, operasional, serta pemeliharaan. Kedua, efisiensi tenaga paramedis. Di sini artinya tenaga paramedis yang berada di masing-masing ruang tidak perlu lagi menangani kegiatan sterilisasi. Jadi sterilisasi tinggal antarkan ke ruangan yang sudah ada standar untuk sterilisasi. Ketiga, adanya standarisasi prosedur kerja dan adanya jaminan mutu hasil sterilisasi. Di sini, jadi kalau sudah tersentral, berarti lebih ada yang mengawasi baik dari prosedurnya, jaminannya, sehingga alat-alat tersebut lebih terjamin mutu sterilisasinya. Dengan adanya pemusatan atau sentralisasi kegiatan sterilisasi pada sebuah ruangan tersendiri ini, unit Central Sterile Supply Department atau Instalasi Steril Sentral atau ISS ini tinggal mendistribusikan produk sterilnya ke semua ruangan pelayanan medis yang ada, dan sebaliknya dapat menerima peralatan medis yang terkontaminasi dari ruangan yang sama. Garis besar kegiatan di CSSD ini secara berurutan adalah sebagai berikut. Pertama, ada tahap dekontaminasi, kedua, tahap pembersihan, ketiga, tahap pengemasan, keempat, tahap proses sterilisasi, kelima, tahap penyimpanan, dan keenam, tahap pendistribusian. Pada tahap dekontaminasi,
Peralatan medis yang terkontaminasi terlebih dahulu didisinfeksi untuk meminimalisir jenis dan jumlah mikroba patogen yang ada. Kemudian masuk tahap pembersihan. Pada tahap pembersihan ini, peralatan medis dibersihkan untuk membebaskan materi organik yang menempel pada benda seperti darah, mungkin habis operasi ada jaringan tubuh, dan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan. Kemudian masuk tahap pengemasan. Alat atau bahan ini dibungkus atau dikemas secara rapi, kemudian diberi label dan siap untuk proses sterilisasi. Pada tahap proses sterilisasi, peralatan medis atau bahan dikemas, selanjutnya menjalani sterilisasi sesuai dengan metode yang dipilih. Nanti kita juga akan belajar metode sterilisasi. Kemudian masuk ke tahap penyimpanan. Setelah selesai proses sterilisasi, peralatan medis disimpan dan harus dijaga kualitas sterilisasinya. Kemudian masuk tahap pendistribusian. Peralatan medis yang siap pakai selanjutnya didistribusikan ke unit atau ke ruang yang memerlukan seperti ruang bedah, ruang perawatan luka, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode sterilisasi. Ada beberapa metode untuk sterilisasi. Yang pertama, metode uap panas bertekanan tinggi, kemudian metode dengan panas kering, kemudian metode sterilisasi kimia. Sekarang untuk metode uap panas bertekanan tinggi, uap panas pada suhu, tekanan, dan waktu pemaparan tertentu mampu membunuh mikroba patogen. Alat yang digunakan adalah sebuah bejana atau tempat yang tertutup yang dilengkapi dengan manometer, termometer, termostat, dan pengaturan tekanan. Dengan demikian, suhu dan tekanan uap panas dapat diatur. Sterilisator metode uap panas bertekanan tinggi ini disebut dengan autoclave. Ini gambar dari autoclave. Metode sterilisasi uap panas bertekanan tinggi ini adalah metode yang banyak digunakan, aman dan cukup efektif, serta mudah pengoperasiannya. Ada 3 jenis autoclave. Yang pertama autoclave kilat, kemudian autoclave gaya berat, dan autoclave prevakum. Kemudian kita masuk ke standar sterilisasi panas. Di sini sudah tertulis untuk standar sterilisasi panas. Yang pertama itu suhu harus 121 derajat Celcius dengan 15 pounds per square inch, atau seluruh permukaan benda adalah 15 pound tiap incinya. Dan kemudian 20 menit waktu yang digunakan untuk barang yang tidak terbungkus atau peralatan yang tidak terbungkus. Dan 30 menit untuk alat atau bahan yang terbungkus. Kemudian biarkan semua peralatan kering sebelum diambil dari sterilisator. Ini catatannya. Mungkin berbeda dengan tiap jenis sterilisator. Jadi sterilisator tergantung dengan produksi oleh pabriknya. Tapi biasanya dipakai yang seperti ini, suhunya 121 derajat Celcius dengan 15 poin tiap inci. Selanjutnya kita masuk ke metode sterilisasi panas kering. Pada prinsip dasarnya, melalui mekanisme konduksi atau penghantar panas akan diabsorpsi atau diserap oleh permukaan luar dari peralatan yang disterilkan, lalu merambat ke bagian yang lebih dalam dari peralatan tersebut sampai suhu untuk sterilisasi tercapai secara merata. Mikroba atau virus akan mati pada saat kondisi seperti ini. Teknis pelaksanaannya
Sterilisasi ini menggunakan udara panas pada sebuah alat yang disebut dengan oven, sebuah bejana yang tertutup atau sebuah tempat yang tertutup. Udara di dalamnya harus dipanaskan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemanasan udara dalam oven dengan memanfaatkan gas atau listrik, suhu dengan mencapai 160 sampai 180 derajat Celcius. Durasi atau waktu yang diperlukan untuk sterilisasi ini 1-2 jam. Lebih lama daripada penggunaan autoklaf karena daya penetrasinya tidak sebaik uap panas. Sterilisasi ini digunakan untuk alat-alat dari gelas seperti tabung reaksi. Kemudian ini instruksi untuk oven panas kering atau metode panas kering. Di sini sudah ada waktunya untuk 170 derajat Celcius itu 60 menit, untuk 160 itu 120 menit, dan paling tinggi itu 121 itu semalaman. Kalau derajatnya 121 Celcius berarti 24 jam. Jadi langkah-langkahnya seperti apa, caranya seperti apa, sudah ada tertera di PPT e-learning saya. Kemudian kita masuk ke metode sterilisasi kimia, di mana selain dua metode tadi, disinfektan umum yang dapat digunakan untuk sterilisasi kimia terdiri dari glutaraldehid dan formaldehid. Ini nama disinfektan. Yang mana sterilisasi berlangsung dengan merendamnya selama kurang 10 jam dengan larutan glutaraldehid 2-4% atau setidaknya 24 jam dalam larutan formaldehid 8%. Jadi metode sterilisasi kimia ini menggunakan obat atau nama desinfektan glutaraldehid dan formaldehid. Setelah dilakukan perendaman dengan glutaraldehid dan formaldehid, diperlukan pembilasan dengan air steril. Pembilasan dengan air steril adalah suatu keharusan apabila instrumen ini hendak dijaga tetap steril. Jadi ini untuk pemakaian alat tertentu biasanya dengan metode sterilisasi kimia ini. Ini langkah-langkah yang menggunakan metode sterilisasi kimia, di mana langkah pertama lakukan dekontaminasi, bersihkan dan keringkan seluruh instrumen dan instrumen lainnya yang akan disterilisasi. Kemudian baru direndam larutan yang berisi glutaraldehid dan atau formaldehid. Kalau glutaraldehid tadi 10 jam, kalau formaldehid sekurang-kurangnya 24 jam. Jadi beda ya, glutaraldehid itu bisa cukup dengan 10 jam, kemudian formaldehid itu harus 24 jam. Setelah alat-alat dan bahan ini steril, kita perlu ruang atau tempat penyimpanan yang steril juga. Pengawasan terhadap kualitas sterilisasi atau menjaga sterilitas harus didukung pula dengan cara penyimpanan barang steril yang mempunyai syarat tertentu, baik di ruang penyimpanan maupun di rak penyimpanan. Berikut ada beberapa syarat untuk ruang penyimpanan. Pertama, harus bebas dari debu. Habis itu ruangannya harus kering. Suhu ruangan tuh 20 derajat sampai 23 derajat Celcius. Kemudian, peralatan medis harus dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan sistem FIFO. Sistem FIFO ini adalah barang yang paling awal disterilkan harus digunakan terlebih dahulu. Jadi, penggunaan label tanggal itu sangat mempermudah barang mana saja yang terlebih dahulu yang sudah tersterilisasi. Kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu disinfektan. Apa sih disinfektan itu? Disinfektan merupakan bahan kimia untuk disinfeksi pada benda
mati atau pada peralatan. Sebelum proses disinfeksi dikerjakan, peralatan medis harus diproses terlebih dahulu melalui 2 fase. Yang pertama, fase dekontaminasi dan fase pembersihan. Pada fase dekontaminasi, bertujuan untuk mengurangi jumlah mikroba patogen yang ada pada alat tersebut, bisa berupa darah dan lain-lainnya. Pada fase ini, kita harus merendam alat dengan klorin 0,3% selama 10 menit. Jadi setelah perendaman ini, kita baru masuk pada fase pembersihan. Pada fase pembersihan ini, kita membebaskan peralatan medis secara fisik dari kotoran, baik dari kotoran darahnya, baik dari jaringan-jaringan yang melekat pada peralatan tersebut, dengan cara menyikat atau menggosoknya. Selanjutnya diikuti proses mencuci dengan larutan sabun atau deterjen. Kemudian dibilas dengan air bersih dan alat tersebut dikeringkan. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme kerja disinfektan. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan disinfeksi peralatan medis. Yang pertama, larutan disinfektan bersifat sangat mudah menguap sehingga kita harus memperhatikan ventilasi ruangan itu sendiri. Kemudian, pengenceran disinfektan harus sesuai dengan petunjuk dan setiap aplikasi harus dibuat pengenceran baru. Disinfektan yang sudah menunjukkan tanda-tanda kekeruhan atau pengendapan harus diganti dengan yang baru. Jadi kita harus membuat ulang disinfektan ini. Kemudian hindari kontak langsung dengan tangan, sehingga kita harus menggunakan sarung tangan dan memperhatikan perawatan tangan sesudahnya. Jadi kita harus di kondisi ini kita harus memakai APD atau alat perlindungan diri. Kemudian seluruh permukaan peralatan medis yang akan didisinfeksi harus kontak dengan disinfektan. Jadi semua peralatan itu harus terendam dengan larutan disinfektan. Kemudian durasi atau lamanya proses disinfektan harus tepat. Jadi peralatan yang direndam jangan diangkat sebelum waktunya selesai. Jadi ada durasi waktu dalam disinfektan ini. Beberapa disinfektan yang banyak digunakan antara lain alkohol, klorin, formaldehid, glutaraldehid, dan fenol. Selanjutnya, ini tahap pembuatan klorin cair. Nanti bisa dibaca di PPT saya bagaimana cara pembuatan cairan klorin. Ini rumusannya. Bagaimana langkah-langkah untuk membuat cairan klorin. Kemudian ini langkah pembuatan cairan klorin bubuk. Ini rumusannya. Ini langkah-langkah disinfektan tingkat tinggi. Nanti bisa dibaca di PPT saya ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila kurang paham bisa ditanyakan di diskusi e-learning.
Bagi teman-teman yang bisa menjawab juga boleh menjawab pertanyaan temannya. Jadi tidak hanya saya saja. Jadi kita di situ bisa diskusi baik dari saya dan dari kalian. Masih sumbernya masih sama buku yang sama. Saya memakai untuk larutan cairan, memakai panduan pencegahan infeksi nosokomial. Untuk tugas, silahkan rangkum kembali pembelajaran yang telah saya sampaikan. Paling lambat dikumpul di jam 12 malam atau 00. Link penugasan sudah ada di e-learning, silahkan kumpulkan di link tersebut. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa dimulai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.